Shalom jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam ruangan ini, dalam kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa seluruh kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hari ini adalah satu tujuannya adalah supaya kita dapat menikmati ibadah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, saya senang memperingatkan untuk kita semua di dalam kesempatan kita beribadah bersama pada pagi hari ini, di mana kita akan melakukan waktu di mana kita akan memuji Tuhan lewat puji-pujian. Demikian juga kita akan memberi daripada uang persembahan. Jadi jemaat Tuhan, Anda boleh kumpul itu ataupun terus nanti boleh bank in kepada bendahari ke dalam account gereja, dan itu nanti ataupun nanti dikumpulkan dan diberikan setelah kita boleh memulai ibadah bersemuka di gereja ini. Jadi demikian juga dalam ibadah ini kita akan mendengar firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kita semangat, kekuatan, inspirasi bersama-sama. Jadi jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya ajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur sebab suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat setiap pribadi kami. Sehingga kami dapat bertemu dalam ruangan seperti ini untuk menikmati ibadah bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan, memberi daripada uang persembahan, bahkan mempersembahkan persepuluhan. Dan juga khususnya dapat menikmati firman Tuhan di dalam ibadah ini. Kami berdoa Tuhan, supaya daripada awal sehingga selesainya persekutuan kami pada pagi hari ini, semuanya itu berlangsung dengan pimpinan Tuhan, dengan urapan daripada Allah sendiri, sehingga dalam ibadah ini Tuhan kami melihat, merasakan pekerjaan Tuhan di dalam hati kami, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua ini berlangsung dengan baik, dengan pimpinan Tuhan, dengan kuat kuasa daripada Allah sendiri. Sehingga kami dapat terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biar semuanya ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus memuliakan Tuhan lewat puji-pujian, dan saya persilakan tim pujian penyembahan untuk memimpin kita dalam puji-pujian. Persilakan. Wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukir kasih setiamu dalam naungan
Firman-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukir kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukir kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, mari rambai-rambaikan tangan bagi kita yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita mau teruskan memuji Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu ingin menyatakan kerinduan kami lewat daripada penyembahan ini, karena kami percaya hanya di dalam Engkau ada satu kasih yang abadi. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu.
Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita di dalam puji-pujian. Dan kita bersyukur sebab kita dapat memiliki kesempatan untuk meninggi dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, saat ini kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita ambil waktu ini untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan saya pimpin kita dengan suara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, sebab kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bahkan juga dalam ruangan ini kami dapat menikmati kesempatan, memberi daripada uang persembahan, bahkan persepuluhan. Kami berdoa khususnya untuk waktu ini Tuhan, di mana kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah sekali lagi Roh-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Bahkan oleh firman-Mu lah kami dapat dikuatkan, diberikan semangat untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh waktu ini. Kiranya Engkau berkarya di tengah-tengah kami, sehingga tidak ada kuasa kegelapan, roh jahat yang coba merebut kesempatan ini daripada kami semua. Kami serahkan sekali lagi seluruh waktu ini dalam tangan Tuhan, dan biarlah semuanya ini jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Nah, shalom sekali lagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah ataupun yang berada di tempat kerja yang mengikuti ibadah secara online kita pada hari ini. Kita bersyukur atas kesempatan ini, dan biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kita semua semangat yang berkobar-kobar sehingga roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kita masih berbicara tentang dalam bulan keuangan SIB, dan hari ini saya juga menyentuh sedikit daripada hal ini untuk kita sama-sama pelajari dan kongsikan bersama. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 103 dan juga dalam Yesaya 43. Oke? Mazmur 103 dan juga Yesaya 43. Mari kita lihat pembacaan kita terlebih dahulu dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga dan 2. Ya, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Firman Tuhan katakan, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi saya bacakan dalam Mazmur 103 ini ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7, sekali lagi Yesaya 43 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Sekali lagi saya bacakan ayat ini, Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini ya, kita banyak menghadapi keadaan yang sulit bagi kita. Ini yang kita rasakan bersama-sama. Ya, hari-hari ini kita banyak menghadapi keadaan-keadaan yang sulit bagi kita. Dan ada banyak cabaran yang datang di dalam kehidupan kita. Ada banyak cabaran, silih berganti. Cabaran ini datang bahkan juga sekali-sekala menggoncang kita dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang kita percaya sebagai orang yang percaya ataupun orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat, kita percaya bahwa Allah punya rencana yang indah bagi kehidupan kita semua. Amin. Ya, sekalipun hari-hari ini kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sulit, ada banyak cabaran-cabaran yang silih berganti dalam kehidupan kita. Namun bagi orang yang percaya, kita yakin bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam hidup saya dan saudara-saudari. Di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Maka itu jemaat Tuhan, marilah kita tetap meyakini, tetap berharap kepada Allah yang adalah sumber segala rencana-rencana yang baik dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membawa kita belajar ataupun saya ingin mengongsikan sebuah tema firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama sesuai dengan teks pembacaan kita sebentar tadi, ya, yaitu yang berbicara tentang suatu seruan untuk kita semua, yaitu muliakanlah Allah. Ya, sekali lagi, tema firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini berbicara tentang suatu seruan untuk saya dan saudara-saudari. Sekalipun seperti saya katakan tadi, sekalipun kesulitan itu selalu datang dalam hidup kita, banyak cabaran yang kita hadapi, satu hal bagi orang percaya, ada suatu pengharapan yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka itu kita mempelajari suatu tema firman Tuhan hari ini bersama-sama yang berbicara tentang suatu seruan untuk kita semua yang sering menghadapi banyak tantangan dalam hidup. Yaitu temanya adalah muliakanlah Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita merupakan alat untuk kemuliaan Allah. Sesungguhnya saya dan saudara-saudari ini adalah merupakan alat untuk kemuliaan Allah. Sebab itu kita diciptakan agar agar Allah itu dimuliakan, ya. Kita ini diciptakan supaya Allah dapat dimuliakan. Maka itu kita harus berperanan sebagai alat untuk kemuliaan nama Allah, ya. Kita semua diciptakan Allah supaya Dia dipermuliakan. Dalam pembacaan kita sebentar tadi dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 dia katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan. Perhatikan bagian ini. Dia katakan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita ini merupakan alat kemuliaan bagi Allah. Alat kemuliaan bagi Allah. Maka itu kita diciptakan supaya kita dapat memuliakan Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. Maka apabila kita ini sudah diciptakan khusus untuk memuliakan Allah kita, maka apa yang kita perlu lakukan adalah kita harus benar-benar berperan ataupun berperanan sebagai alat untuk kemuliaan nama Allah. Hidup kita ini harus betul-betul memainkan peranan itu sebagai alat untuk kemuliaan nama Allah. Jadi pertanyaannya yang kita perlu pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah bagaimana kita dapat memuliakan Allah kita. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah kita. Ada 3 perkara yang saya ingin kongsikan untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini. Yaitu bagaimana kita dapat memuliakan Allah. Yang pertama, bagaimana kita dapat memuliakan Allah. Yang pertama ini adalah melalui gaya hidup kita. Ya, sekali lagi, melalui gaya hidup kita. Nah, maksudnya melalui gaya hidup kita ini menyentuh tentang cara pikir kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkehendak, merancang. Ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka itu kalau kita ingin memuliakan Allah, caranya adalah kita harus memperhatikan gaya hidup kita yang menyentuh tentang cara pikir kita. Bukan saja
gaya hidup itu menyentuh tentang cara kita berpikir, tetapi juga bagaimana pergaulan kita ataupun perkataan-perkataan kita, apa yang keluar daripada mulut kita, bagaimana kita berkomunikasi kepada dunia. Itu juga hal yang akhirnya menuntut kita supaya akhirnya kita dapat memuliakan Allah melalui bibir kita ini atau perkataan kita, lidah kita. Ya. Nah, saya membawa kita melihat khusus dalam Mazmur 34, Mazmur 34 ayat yang ke-13 dan yang ke-14, firman Tuhan katakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dalam Mazmur ini katakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin supaya hidup kita ini memuliakan Allah, kita benar-benar harus memperhatikan cara hidup kita, gaya hidup kita. Ya, yaitu yang pertama tadi, yang dalam bagian itu, yang pertama itu saya menyentuh tentang cara berpikir. Bagaimana kita mempertimbangkan dan sebagainya. Dan juga bagaimana kita bergaul, menggunakan perkataan, berkomunikasi kepada masyarakat dunia ini secara khususnya. Nah, firman Tuhan katakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, firman Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara-saudari bahwa, sekali lagi, bahwa lidah, mulut kita ini, perkataan yang keluar daripada pribadi kita, ini dituntut supaya akhirnya dapat benar-benar memuliakan Allah. Jadi, siapapun, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap menjaga ucapan-ucapan kita. Jangan apabila kita emosi, kita akhirnya tidak menjaga ucapan kita. Sekalipun kita emosi, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana. Sekalipun mungkin ada perasaan marah dalam hati kita, tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita harus benar-benar terjaga daripada sebarang perkara-perkara yang jahat. Nah, jadi ini. Kemudian dalam bagian ini juga secara khususnya bagaimana kita dapat memuliakan Allah melalui gaya hidup kita. Bukan hanya dengan pikiran kita, bukan hanya pergaulan ataupun perkataan-perkataan kita, tetapi juga akhirnya yang berbicara tentang gaya hidup ini juga adalah mengenai tindakan kita. Ya, tindakan kita. Dalam Matius 25 ayat 37 hingga 40. Ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Dalam Matius 25 ayat 37 hingga 40, firman Tuhan katakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya di dalam bahagian ini adalah ketika kita, ya, sekali lagi, ketika kita bertindak melakukan kebaikan kepada sesama. Sekali lagi, ketika kita bertindak melakukan kebaikan kepada sesama kita,
itu berarti kita melakukannya untuk Allah kita. Ya, itu berarti kita melakukannya untuk Allah kita. Sehingga ia dipermuliakan atas tindakan kita. Setiap kali kita melakukan hal yang benar, hal yang baik, tindakan-tindakan yang baik kita lakukan, itu akhirnya memuliakan Allah kita. Sehingga orang melihat tindakan, perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik, yang timbul daripada kehidupan kita. Maka orang akan melihat, wah, sungguh dia adalah orang-orang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Lihat saja bagaimana cara hidupnya, gaya hidupnya, tindakannya. Seperti itu. Ya. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Milikilah gaya hidup yang benar. Sebab hal itulah yang akan memimpin kita untuk dapat memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita. Miliki gaya hidup yang benar. Kalau kita mau muliakan Allah, miliki gaya hidup yang benar. Ya. Sebab itulah yang akan memimpin. Gaya hidup yang benar itu yang pimpin kita. Sehingga akhirnya kita dapat memuliakan Allah di dalam sepanjang kehidupan. Nah, jadi ini yang pertama, bagaimana kita dapat memuliakan Allah, yaitu melalui gaya hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Yang kedua ini adalah melalui pujian, penyembahan ataupun nyanyian rohani. Ya, kalau kita ingin memuliakan Allah, caranya adalah melalui pujian, penyembahan dan juga nyanyian rohani. Itu juga salah satu cara di mana kita dapat memuliakan Allah kita. Dalam Efesus 5 ayat 19 dia katakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dalam Mazmur 96 ayat 12 dia katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya pada hari ke hari. Daripada hari ke hari. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Efesus dan juga Mazmur yang kita lihat sebentar tadi. Mengajar kita ataupun mendorong kita semua sebagai orang percaya. Supaya kita dapat memuliakan Allah lewat puji-pujian penyembahan kita. Ataupun nyanyian rohani. Ya. Maka itu naikkanlah puji-pujian kita kepada Allah. Sebab dialah yang layak menerima segala kemuliaan dan hormat daripada kita semua. Mari kita semua menaikkan puji-pujian penyembahan kita kepada Allah kita. Sebab hanya dialah yang layak menerima segala hormat, kemuliaan, pengagungan dengan kepada kita. Muliakanlah Allah kita melalui nyanyian rohani. Oleh sebab kebesarannya, oleh sebab kedaulatannya, oleh sebab karyanya, dan oleh sebab kasihnya bagi kita selama ini. Mari kita menaikkan puji-pujian, nyanyian rohani kepada Allah kita. Sebagai rasa syukur kita, rasa penghormatan, pengagungan kita atas segala sesuatu yang sudah dia lakukan dalam kehidupan kita. Dari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji-pujian menjadi cara kita. Ya. Puji-pujian ini menjadi cara kita mengekspresikan perasaan kita yang sungguh-sungguh rindu untuk terus memuliakan Dia. Ya. Kadang-kadang kita tidak dapat mengungkapkan apa-apa. Dengan perbuatan mungkin itu pun tidak dapat menunjukkan ataupun menceritakan sepenuhnya. Bahwa kita ini benar-benar mau memuliakan, rindu memuliakan Allah. Bagaimana? Selain daripada gaya hidup kita itu, marilah kita memuji Tuhan dengan puji-pujian, penyembahan, lagu-lagu rohani. Kita naikkan kepada Allah kita. Ya,
Di mana itulah salah satu caranya kita dapat mengekspresikan rasa rindu kita untuk memuliakan Allah kita. Nah, pujilah Dia dimanapun, bila pun waktunya. Tetaplah muliakan Allah kita dengan penyembahan dan puji-pujian kita. Jadi jemaat Tuhan, mari kita memuji Allah kita. Dimanapun kita berada. Ya, bila pun waktunya. Baik waktu kita senang, baik waktu kita susah, dalam keadaan kita sedang berjuang, berhadapan dengan kesulitan hidup. Bila pun waktunya, marilah kita tetap memuliakan Allah kita. Dengan penyembahan, dengan puji-pujian, lagu-lagu rohani. Sehingga Allah terus dimuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dalam bagian ini. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga ini adalah melalui harta kita. Ya, melalui harta kita. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah di dalam kehidupan kita, yaitu caranya yang ketiga ini adalah melalui harta kita. Dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 dia katakan seperti ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Sekali lagi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah memberkati kita melalui pekerjaan kita. Allah telah memberkati hidup kita. Baik melalui pekerjaan kita, melalui usaha-usaha yang kita lakukan, dan juga hasil-hasil daripada kebun kita. Semuanya yang telah Tuhan lakukan itu bertujuan agar Ia dapat dipermuliakan melalui apa yang kita terima daripadanya. Sekali lagi, Allah sudah pun memberkati kita di dalam kehidupan kita. Baik melalui pekerjaan, baik melalui usaha-usaha yang kita lakukan, kebun-kebun, Tuhan telah memberkati kita semua. Dan tujuannya Allah melakukan segala sesuatu. Tujuan Allah memberkati kita di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kebun-kebun kita. Tujuannya adalah supaya sekali lagi, supaya Allah dapat dimuliakan melalui apa yang kita terima daripadanya. Supaya Dia dapat dimuliakan melalui apa yang kita semua terima daripada Dia. Nah, maka itu kita harus memberi dengan pemberian kasih dan sumbangan ataupun derma. Ini bukan suatu pilihan lagi sebagai orang percaya. Kita harus mengingat bahwa ini adalah tanggung jawab peranan kita bersama. Ya. Dengan senang hati, dengan rasa takut akan Tuhan, marilah kita terus memuliakan Allah dengan pemberian kasih, ya, dengan sumbangan, dengan derma. Mari kita lakukan itu sebagai sesuatu yang harus, bukan pilihan lagi, tetapi dengan rasa takut akan Tuhan, dengan rasa penuh sukacita kita melakukan hal. Nah, seperti yang dalam Amsal tadi kita baca Amsal 3 ayat 9 dia katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana kita muliakan Tuhan dengan harta? Yaitu kita haruslah memberi pemberian kasih. Kita haruslah memberi sumbangan. Kita haruslah memberi derma. Baik kepada gereja, kepada dunia, masyarakat. Ya. Dan juga
Selain daripada kita harus memberi daripada pemberian kasih, sumbangan ataupun derma ini, kita juga, perhatikan, kita juga harus mengembalikan. Kalau kita mau memuliakan Allah, melalui harta kita harus mengembalikan persepuluhan itu kepada Allah. Kita harus mengembalikan persepuluhan itu kepada Allah. Kalau kita melihat Kejadian 4 ayat 4, Habel dia memuliakan Allah dengan mengambil yang terbaik bagi Allah. Ya. Kemudian kalau kita baca dalam Keluaran 23 ayat yang ke-19, kita juga melihat bahwa persembahan yang terbaik itu harus diberikan kepada Tuhan. Kemudian dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dia katakan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat memberi sesuatu yang terbaik kepada Allah. Bagaimana kita dapat memberikan sesuatu yang terbaik kepada Allah. Perhatikan. Kalau kita melihat dalam bahagian ini. Waktu Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Dia mengambil binatang yang paling baik, yang istilah dia yang gemuk, yang sehat, ya, dia berikan kepada Allah. Yang terbaik, begitu. Dan kalau kita melihat dalam Keluaran 23 ayat 19, dia katakan kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan kembali kepada Amsal dalam pembacaan kita sebentar tadi, di mana firman Tuhan katakan, kita harus, kalau kita mau memuliakan Allah, dia katakan, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita ingin memuliakan Allah melalui persepuluhan yang kita ada, yang Tuhan sudah berikan bagi kita, untuk yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kembalikan kepada Dia semua. Caranya adalah kita memberikan kembali seperti apa yang sepatutnya kita berikan kepada Allah. Nah, kita melihat suatu ketika apabila Yesus dicabar oleh orang-orang Farisi. Mereka mencabar Yesus dengan bertanya, Tuhan, kepada siapakah kami harus memberi? Mereka memegang uang. Kepada siapakah kami harus memberi? Adakah kepada Kaisar ataupun kepada Tuhan? Maka Yesus menjawab mereka, berikan aku uang itu. Dan dia bertanya, siapa yang ada di dalam gambar itu? Dia katakan, Kaisar. Mereka katakan Kaisar. Maka Yesus menjawab kepada mereka, berilah kepada Kaisar milik Kaisar. Tapi jangan lupa juga, ketika itu Yesus juga katakan, dan berilah kepada Tuhan milik Tuhan. Apa yang menjadi hak Tuhan harus diberikan kepada Tuhan. Itu cara kita dapat memuliakan Allah. Ya. Waktu kita menerima daripada segala sesuatu berkat Tuhan, yang pertama yang harus kita berikan adalah mengembalikan persepuluhan. Itu adalah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik yang kita boleh berikan. Nah, namun hakikatnya pada masa-masa kini, hakikatnya adalah manusia ini cenderung mengambil alih kemuliaan yang sepatutnya menjadi milik Allah. Manusia cenderung untuk mengambil alih kemuliaan yang sepatutnya menjadi milik Allah. Dan mereka memusatkan segala sesuatu kepada diri mereka. Ini yang terjadi ya pada masa-masa kini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa berkat yang Allah berikan akan menjadi lebih berarti jika kita memuliakannya melalui semuanya.
Kalau kita mau supaya berkat yang kita terima daripada Allah menjadi lebih berarti, sangat berarti, maka marilah kita memuliakannya melalui semua yang kita pelajari. Ya, melalui pemberian, kasih, sumbangan, derma, dan juga persembahan-persepuluhan. Kita harus lakukan. Sekali lagi, kita harus lakukan hal itu supaya Allah dapat dimuliakan. Saya baca ayat Amsal itu sekali lagi. Dia katakan seperti ini. Perhatikan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Kalau kita ingin memuliakan Allah, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertama dari segala penghasilan, dari apa yang kita terima, yaitu mengembalikan 1/10. Kalau kita mau memuliakan Allah, kembalikan itu kepada Allah, supaya dia dapat dimuliakan. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 perkara yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah. Sekali lagi, yang pertama, kalau kita ingin memuliakan Allah, caranya adalah melalui gaya hidup kita. Baik pikiran kita, perkataan kita, juga tindakan kita. Ya, bukan hanya melalui gaya hidup kita seperti itu, kita juga dapat memuliakan Allah. Yang kedua itu adalah melalui pujian penyembahan ataupun nyanyian rohani. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dalam bagian ini, bagaimana kita dapat memuliakan Allah, yaitu melalui harta kita. Memberi persembahan, sumbangan, derma-derma, dan mengembalikan 1/10. Hal itu dapat memuliakan Allah. Kalau kita ingin memuliakan Allah dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa ketiga hal ini perlu menjadi praktikal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai kesimpulan dalam bagian ini, hidup yang memuliakan Allah tidak dibatasi dengan masa, keadaan, ataupun usia kekristenan kita. Hanya yang perlu adalah kesiapan dan ketaatan kita melakukannya setiap waktu. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang memuliakan Allah, sekali lagi, tidak dibatasi dengan masa. Ya, bila pun, istilah dia, bila pun waktunya, muliakan Allah terus menerus. Ya, bagaimanapun keadaannya, jangan berhenti. Seperti saya katakan pada mula-mula lagi, kita sedang menghadapi banyak situasi-situasi sulit dalam kehidupan. Ada banyak cabaran yang silih datang berganti dalam kehidupan. Jangan terhenti untuk memuliakan Allah hanya karena keadaan yang kita alami saat ini. Jangan berhenti. Terus muliakan Allah dalam apapun keadaan. Kemudian, hidup yang memuliakan Allah itu tidak dibatasi dengan usia kekristenan. Anda baru terima Tuhan Yesus hari ini? Anda sudah lama terima Tuhan Yesus? Anda rasa Anda masih muda ataupun terlalu sudah tua di dalam pengenalan terhadap Kristus? Tidak ada yang membatasi. Hidup kita ini harus terus menerus memuliakan Allah. Jangan bilang kita ini baru terima Tuhan Yesus, kita belum lagi mau praktek beberapa perkara yang kita pelajari. Mungkin kita tidak mau praktek gaya hidup kita yang benar. Tidak boleh begitu. Tidak dibatasi oleh usia kekristenan. Muda pun kita, baru mengenal Tuhan Yesus. Marilah kita dengan suatu tekad, dengan suatu perasaan yang takut akan ada. Allah rindu memuliakan Dia. Mari kita terus-menerus memuliakan Allah. Apalagi bagi yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita semakin-makin hidup memuliakan Allah. Ya. Sekali lagi untuk semuanya itu, yang perlu adalah kesiapan. Sejauh mana kita siap melakukan itu? Macam mana kita siapkah melakukan itu? Dan sejauh mana ketaatan kita melakukannya setiap waktu. Ini yang sangat penting. Kalau kita ingin memuliakan Allah,
Yang dituntut adalah sejauh mana kesiapan kita. Dan sejauh mana ketaatan kita melakukannya setiap. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi, muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah kita. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Saya ajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahwa sesungguhnya di dalam hati kami ada suatu kerinduan yang sangat dalam untuk memuliakan Engkau. Maka itu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus-menerus memberikan kami kemampuan untuk dapat memperhatikan gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Baik melalui cara berpikir kami, baik melalui perkataan kami, bahkan juga melalui tindakan-tindakan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberi kami kemampuan untuk memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, kerinduan yang ada dalam hati kami untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami terus-menerus. Kami rindu Tuhan untuk terus dapat menaikkan puji-pujian, nyanyian-nyanyian rohani sebagai penyembahan kami kepada Allah. Sebagai suatu pengagungan kami kepada Allah di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan terus mengajar kami untuk dapat masuk di dalam pujian penyembahan kami. Supaya kami dapat merasakan saat-saat di mana kami bertelut menyembah Allah. Sehingga seluruh hidup kami benar-benar terarah untuk mengagungkan Engkau. Sebagai Allah kami yang hidup. Sebagai Allah kami yang berdaulat. Dan juga Tuhan, kerinduan yang dalam hati kami untuk memuliakan Allah. Kami harus praktikkan, yaitu kami harus memuliakan Engkau melalui apa yang kami terima daripada-Mu selama ini. Baik melalui pekerjaan kami, berkat daripada usaha-usaha kami, berkat yang Kau berikan melalui kebun-kebun kami. Kami berdoa Tuhan, berilah kami suatu hati yang benar-benar mau melakukan hal itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat memberi pemberian kasih yang sepatutnya kami berikan. Dan juga sumbangan-sumbangan yang perlu kami berikan kepada Engkau, kepada gereja, kepada masyarakat, pada dunia ini. Demikian juga pemberian-pemberian, derma-derma yang harus kami berikan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memampukan kami melakukan itu. Dan tidak lupa Tuhan, persepuluhan yang harus kami kembalikan sebagai suatu yang Allah tuntut untuk menuntut kesetiaan kami. Sehingga kesetiaan itulah yang memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah kami sama-sama dapat mempraktikkan itu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Sebab ada janji yang Engkau berikan. Apabila kami setia melakukan apa yang kami perlu lakukan. Apabila kami setia memuliakan Engkau melalui harta kami. Engkau tidak pernah melupakan. Engkau pasti akan memberkati. Maka itu Tuhan, saya berdoa. Biarlah setiap kami sanggup melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, saya berdoa. Biarlah firman yang kami terima hari ini benar-benar membawa kami dapat hidup di dalam kehidupan kami setiap hari yang memuliakan Allah. Dan ajarlah kami Tuhan setiap waktu untuk dapat mempraktikkan hal itu sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami terima hari ini. Dan saya berdoa Tuhan, khususnya untuk jemaat Tuhan yang ada di SIB Ladatu ini. Tuhan, Engkau berkati semua jemaat Tuhan. Supaya dalam kehidupan mereka, mereka dapat memuliakan Allah. Dalam kehidupan mereka, mereka memperhatikan gaya hidup mereka.
dalam kehidupan mereka. Mereka setia dalam hal memberi. Bahkan juga mereka juga setia untuk terus-menerus mempraktikkan tindakan-tindakan yang benar yang memuliakan Allah. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Dalam keluarga mereka, dalam pribadi mereka. Bahkan juga Tuhanlah yang senantiasa memberikan kami semangat roh yang menyala-nyala untuk terus melayani-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan diagung-tinggikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dimanapun Anda berada, mari kita tetap setia memuliakan Allah dalam apapun keadaan kita hari-hari ini. Muliakan Allah terus dalam kehidupan. Terima kasih, shalom dan Tuhan